Halo semuanya, kita ketemu kembali pada pembelajaran fisika. Pada kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk kelas 12 MIA, materi kapasitor. Jadi kapasitor sendiri atau yang dikenal dengan nama juga dengan nama lain kondensator adalah suatu alat atau komponen yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan dari muatan listrik. Jadi fungsi dari kapasitor itulah menyimpan. Dia bisa menyimpan energi. Kapasitor memiliki satuan kapasitas, yakni satuannya adalah farad. Cukup nanti kita lambangkan dengan F. Nama farad ini sendiri diambil dari nama penemunya, yakni Michael Faraday atau Faraday, ada juga yang menuliskan seperti itu. Pada rentang tahun 1791 sampai 1867, tahun kelahirannya sampai dia meninggal. Jadi satuan farad ini juga akan kita bisa konversi nanti ke dalam awalan yang lain, di mana 1 farad itu setara dengan 10 pangkat 6 mikrofarad. 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Hal ini pasti sudah kita pahami karena kita sudah belajar ini juga di awalan SI. Nano ke farad itu minus 9, piko ke farad itu minus 12. Baik, untuk jenis-jenis dari kapasitor itu ada beberapa di sini yang kita munculkan, yakni yang pertama jenis keramik, yang kedua polyester, yang ketiga kertas, yang keempat elektrolit, dan yang kelima variabel. Dan ada nanti jenis yang baru yang kita kenal dengan nama superkapasitor. Tadi kita mengatakan bahwa kapasitor itu mampu menyimpan energi, mampu menyimpan muatan. Seberapa besar kemampuannya menyimpan atau seberapa besar daya tampungnya itu bisa kita dapatkan dari lambang C atau kapasitasnya, di mana C itu dapat ditentukan dari banyaknya muatan dibagi dengan tegangan, di mana C kapasitasnya, Q adalah muatannya, dan V adalah tegangannya. Berarti C sama dengan Q per V, atau nanti boleh juga kita tentukan Q sama dengan C kali V, ataupun V sama dengan Q per C. Boleh juga seperti ini nanti hubungan nanti. Lalu bagaimana untuk menentukan besarnya kapasitas keping sejajar atau C pada keping sejajar? Pada gambar ini ditunjukkan ada 2 buah keping. Satu keping bermuatan positif dan keping yang lainnya bermuatan negatif. Arah medan listriknya bergerak dari positif ke negatif. Berapakah besar daripada keping sejajar ini untuk dipisahkan sejauh D? Apanya yang kita tanya adalah nilai daripada kapasitasnya, di mana nilai E sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Pada pembelajaran sebelumnya ketika kita belajar tentang medan listrik ini sudah muncul, di mana kalau kita lihat kembali pembelajaran medan listrik bahwa dikatakan di sana E itu sama dengan kaki per R kuadrat, begitu kan? Berarti kaki ini bentuk lain saja saya tulis ya, 1 per R. Ini R kuadratnya sudah saya pisah. Inilah yang kita kenal dengan nama V, potensial ya. Maka pada pembelajaran sebelumnya juga ini sudah muncul, V per D, atau jarak di sini kan jarak ini kemarin jarak antara muatan terhadap titik. Sekarang jaraknya itu adalah kita pisahkan sejauh besar D. Maka dari sini bisa kita tuliskan juga nanti bahwa nilai E sama dengan V per D. Dengan bermodal itulah bahwa V tadi E per D, E sama dengan V per D, itu sama dengan, ini kita ganti VE nya jadi V per D
sama dengan Q per epsilon 0 dikalikan dengan A. Maka V ini sama dengan ini pindah ke kanan, maka Q dikali D per epsilon 0 dikalikan dengan A. Ini masih persamaan P, persamaan tegangannya. Kalau persamaan tegangannya ini kita mau nyari C-nya, tadi kan sudah kita katakan bahwa C itu sama dengan Q per P kan? Q per P. Maka Q tetap per V-nya gantilah ini. Q D per epsilon 0 dikali A. Oke, kita coret nilai Q-nya, maka nilai epsilon 0 dikali A naik ke atas menjadi C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Dengan epsilon 0 adalah permitivitas udara. Udara ya, maka nanti ada permitivitas relatif selain udara. Bahwa nilai permitivitas udara itu besarnya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita lihat. Dan D itu sendiri adalah jarak antara kedua keping ini. Rumus yang kita dapatkan tadi ini masih untuk menentukan besarnya kapasitansi keping sejajar pada berbahan udara atau vakum. Nanti kalau bahannya selain udara dan vakum, cukup kita ganti menjadi C sama dengan ini menjadi epsilon dikali A per D. Ini kita ganti ya, ini hanya di udara, ini bahan lain, dimana epsilon itu dapat diganti menjadi epsilon 0 dikali epsilon R. Pada pembelajaran sebelumnya ini sudah muncul juga, bahwa C sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R dikali A per D. Maka dimana epsilon R itu sama dengan permitivitas relatif bahan. Dengan mengganti tadi epsilon menjadi epsilon 0 dikali epsilon R, itulah rumus untuk menentukan kapasitansi pada keping sejajar untuk bahan dielektrik atau bahan selain udara dan vakum. Kita akan melihat satu contoh. Di sini ada saya tuliskan contohnya. Sebuah kapasitor memiliki luas ya 2 cm kuadrat 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, terpisah sejauh 0,2 cm setara dengan 2 kali 10 pangkat minus 3. Muatan masing-masing keping adalah 4 mikrokulum, dirubahlah ke kulum, 4 kali 10 pangkat minus 6 kulum. Epsilon 0 nya sudah tadi. Tentukanlah nilai kapasitas kapasitor C ya, pada nilai epsilon R di elektrik sama dengan 4. Epsilon R nya 4. Beda potensial di antara kedua keping. Kalau dikatakan beda potensial itu sama dengan tegangannya ya. Beda potensial itu sama dengan besar tegangannya. Oke, yang ditanyakan tadi kapasitansi. Oke, nilai C dimana K-nya bernilai 4, lalu B-nya itu adalah potensial atau yang bernilai tegangan ya, dimana C sama dengan ini rumusnya epsilon R dikali epsilon 0 dikali A per D. Masukkanlah data yang tadi, diperoleh hasilnya 3,54 kali 10 pangkat minus 12 adalah satuan farad. Bahwa satuan farad itu yang kita gunakan satuan daripada C. Jika C sama dengan Q per V, maka V sama dengan Q per C. Q-nya tadi adalah ini dan C yang kita dapatkan dari bagian A. 3,54 dikali 10 pangkat minus 12 dapatlah 1,13 kali 10 pangkat 6 volt. Baik, kita akan melihat kembali bagaimana penggunaan dan jenis-jenis kapasitor itu. Kapasitor biasanya digunakan untuk apa? Yang pertama, kopel atau penghubung pada rangkaian penguat. Yang kedua, penyaring frekuensi atau meneruskan ke frekuensi rendah. Biasanya kita gunakanlah variabel yang kalau kita kenal di dalam alat elektronika misalkan di radio itu adalah tuning. Lalu osilator pada rangkaian pesawat radio. Lalu kita akan mengenalkan rangkaian kapasitor. Ini intinya ya. Rangkaian kapasitor, sebelum kita kenalkan rangkaian seri, paralel dan campurannya, mari kita perkenalkan dulu simbol atau lambang kapasitor dalam instalasi. Kalau kemarin kita melihat resistor, itu akan dilambangkan dengan seperti ini ya, resistor. Lalu baterai kita buat satu panjang, satu pendek, itu untuk yang DC yang positif dan yang negatif.
Lalu bagaimana untuk kapasitor? Kapasitor itu ada lambangnya bervariasi. Biasanya kita lebih sering membahas tentang kapasitor tetap, dilambangkan dengan 2 garis yang sama panjang. Untuk elektrolit seperti ini dia, lalu yang variabel dia pakai tanda panah, 2 panjang, ini kalau elektrolit. Lalu bagaimana kita mengaplikasikannya ini ke dalam bentuk rangkaian? Mari kita perhatikan pelan-pelan. Di sini rangkaian kapasitor itu akan kita bagi menjadi 3 nanti secara umum, yakni rangkaian seri, lalu paralel dan campuran. Disinilah gambar yang saya tunjukkan nanti ini. Inilah kapasitor yang tersusun secara seri. Jadi ada 3 kapasitor C1, C2, C3 tersusun secara seri. Baik, pada rangkaian ini bisa kita lihat dia pada ada muatannya di muatan 1, muatan 2, muatan 3. Juga ada potensial atau tegangannya 1, tegangan 2, tegangan 3. Ini kita kenal dengan nama muatan juga. Tapi ini muatan total, ini muatan di kapasitor 1 dan ini V-nya. Lalu bagaimana untuk mencari kapasitas pengganti pada rangkaian seri 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Pada rangkaian seri kapasitor muatannya sama, bahwa Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q yang masuk. Jadi kalau mirip ini di hukum Ohm itu sama dengan arusnya ya. Tegangan tetap pada rangkaian seri kemarin juga pada hukum Ohm, tegangan itu adalah penjumlahan dari V1, V2 dan V3. Maka untuk mempermudah pemahaman kita pada rangkaian seri kapasitor, mari kita lihat contoh berikut. Pada gambar ini ada 3 buah kapasitor tersusun secara seri dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 13 volt. Yang ditanya kapasitas mengganti, muatan di masing-masing kapasitor, lalu tegangan di masing-masing titik kapasitor. Baik, yang pertama kita akan lihat untuk penyelesaiannya. Pada kapasitor ini ada 3 yang seri, maka 1/CS sama dengan 1/4 tambah 1/3 tambah 1/2. Maka kita samakan penyebutnya. Penyebut 12, 4 dibagi 12 bagi 4 kali 1 3, 12 bagi 3 kali 1 4, 12 bagi 2 6 kali 1. Oke, ini dapat 13, 13/12. 13/12 ini masih 1/CS. Maka CS atau kapasitor seri itu sama dengan 12/13 mikrofarad. Baik, karena tersusun secara seri maka muatannya sama. Dari pengantar sebelumnya sudah kita katakan bahwa yang tersusun seri muatannya sama. Bahwa dari sini bisa kita tuliskan bahwa 12/13 itu tadi. Jadi ketiga ini sudah kita satukan menjadi satu, pengganti namanya jadi satu dia. Misalnya 12/13 mikro dan 13 tadi untuk tegangannya. Maka C sama dengan 12/13, 2 kali 10 pangkat minus 6, dan V itu adalah 13 volt. Dan bisa kita katakan jika C sama dengan Q per V, maka Q sama dengan C kali V. 12/13 dikali 13 sama dengan 12 mikrocoulomb. Ini coret ya. Maka karena tersusun secara seri dia, maka muatan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan sama dengan 12 mikrocoulomb sama dengan besar Q-nya atau muatannya ya, Q totalnya. Baik, karena tersusun secara seri maka V1 sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan V totalnya. Oke, untuk nilai C-nya tadi C1, C2, C3 nya karena seri tadi maka Q-nya sama. Jadi saya katakan bahwa jika nilai C sama dengan Q per V, maka bisa kita katakan V sama dengan Q per C. Artinya di sana kita tentukanlah V1, V2, V3, maka V1 Q1 per C1, Q2 per C2, Q3 sama dengan V3 sama dengan Q3 per V3. Oke, 12/4 3, 12/3 4, 12/2 6.
3 tambah 4 tambah 6 itu sama dengan 13 volt, persis seperti yang masuk ini. Artinya di sini bisa kita tuliskan bahwa tegangan di sini itu sama dengan untuk D4 tadi, sama dengan untuk D4 tadi 3 volt, dituliskan di sini 3 volt bisa. Di sini akan kita tuliskan dia 4 volt. Di sini akan kita tuliskan dia 6 volt. Lalu bagaimana untuk besar dari kuat arusnya dengan muatannya? Di sini tidak kuat arus tapi muatan. Maka muatannya di sini akan sama-sama berapa? Yang nilainya nanti akan kita tuliskan sama-sama ini 12 lah, ini 12 mikrocoulomb, ini pun 12 mikrocoulomb, ini pun 12 mikrocoulomb. Yang masuk juga totalnya itu sama dengan 12 mikrocoulomb. Lalu bagaimana untuk rangkaian paralelnya? Pada rangkaian paralel jelas kita lihat di sini V1, V2, C1, C2, C3, G1, G2, G3, ini Q totalnya, ini V-nya. Nanti untuk penggantinya cukup ditambah Kp sama dengan K1 tambah K2, K3. Oke, muatannya jadi ditambah, tegangannya yang sama. Pada hukum Ohm juga kita melihat kembali pada tegangan untuk rangkaian paralel itu nilainya sama. Baik, untuk memperdalam materi ini atau mempermudah kita memahami materi, mari kita lihat contoh berikut. Ada 3 buah kapasitor C1, C2, C3 besarnya 4, 2, dan 3 mikrofarad. Yang ditanya C pengganti, V di masing-masing titik, dan Q atau muatan di masing-masing titik. Oke, untuk orang penggantinya karena paralel cukup ditambahkan 4 tambah 2 tambah 3 sama dengan 9. Karena tersusun secara paralel tegangannya sama berapa? 20 volt. Baik, yang 3 ini sudah kita satukan, dia itu namanya CP. CP itu besarnya tadi 9 mikrofarad dan tegangan yang masuk itu 20 volt. Maka dari sini bisa kita katakan nanti bahwa CP sama dengan 9, lalu V-nya 12. Jika C sama dengan Q per V, kembali rumus kapasitor tadi ya, maka Q dari sini sama dengan C kali P. Maka Q sama dengan 9 dikali 20 sama dengan 180 mikrocoulomb. Oke, Q1, Q2, Q3 kita masih cari satu-satu ya. C1, C2, C3. V-nya sama. C1 udah 4 dikali 20 tadi V1 80, 2 tadi C2 ini 2 ya, ini 2 kali 20, 3 dikali 20 kan potensialnya sama V nya. Oke, hasilnya ini sama dengan 80 tambah 20 tambah 40, 120 tambah 60 sama dengan 180. Apa yang mau ditunjukkan di sini? Benarlah bahwa tegangan untuk di masing-masing titik untuk rangkaian paralel itu sama dan muatannya itu harus dijumlahkan. Nah, gambar ini jumlahnya tadi sama lagi kita peroleh sebesar 180 mikrocoulomb. Lalu bagaimana untuk menentukan besarnya energi? Tadi kan dia juga bisa menyimpan energi. Energi apa yang disimpannya? Energi listrik. Siapa yang menyimpan? Yang kita kenal tadi dengan nama kapasitor. Jadi besar energi kapasitor itu dapat dituliskan menjadi setengah CV kuadrat. Kita gantilah C-nya menjadi Q per V. Maka kita perlulah setengah dikali Q kali V. Ini bisa ya. Kita ganti lagi V-nya menjadi Q per C kemari. Maka setengah dikali Q dikali Q per C, maka Q kuadrat per C. Itulah W energinya. W itulah energi. Mari kita lihat ke permasalahan yang lebih kompleks untuk rangkaian campuran dan juga kita nanti bisa tentukan besar dari energinya. Bisa nanti kita cari masing-masing energi di setiap kapasitor. Langkah-langkahnya kita lihat dulu gambar ini, ada 5 buah kapasitor. Langkah yang pertama adalah kita menserikan dulu ini, kita serikan.
6 sama 3. Maka 1 per CS sama dengan 1 per 6 tambah 1/3 penyebut 6. Maka kita peroleh 1 tambah 2 per 3. 3 per 6 itu sama dengan 1 per 2. Itu masih C per CS. Maka CS sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 mikrofarad. Lalu yang berikut 1 per C2. C2 itu CS2 ya, seri yang kedua. Seri kedua. Ini seri yang kedua ini. Tadi sudah kita serikan, sekarang kita serikan. Oke, 1 per 12 tambah 1/6 sama dengan 1 tambah 2 per 12 penyebut 12 ya. 3 per 12, 12 per 3 itu CS-nya 4. Maka yang dua ini sudah berubah menjadi ini, yang dua ini sudah kita sederhanakan menjadi ini. Sekarang kita paralelkanlah ini. Kalau paralelkan tadi ditambahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini kita paralelkan. Jadi gambarnya ini. Ini sudah bergabung menjadi ini. Kita paralel namanya. Oke, ini tetap 6. Sekarang rangkaian apa ini? Iya, rangkaian seri. 1 per CS sama dengan 1 per 6 tambah 1/6 sama dengan 2 per 6 1/3. Maka CS-nya sama dengan 3 per 1 atau 3. Ini sudah kita serikan, maka dia akan berubah menjadi ini 1 ya. Maka dari sini bisa kita katakan apa? Bahwa C-nya bisa kita cari. C sama dengan Q per V, maka Q sama dengan CP. C-nya tadi kan 3 ini, lalu V-nya itu 12. Maka 3 dikali 12 sama dengan 3 mikrokolom. Baik, kita tuliskanlah di sini nanti 3 mikrokolom. Baik, kita akan melihat bagaimana kita mengantarkan ini ke atas ya, supaya kita peroleh nanti masing-masing muatan, tegangan, dan energi di masing-masing titik ini atau di masing-masing kapasitor ini. Langkah yang pertama, kita sudah mendapatkan tadi nilai Q-nya sama dengan 36. Dituliskanlah 36 mikrokolom. Ini datang dari rangkaian apa? Yang 3 mikro ini datang dari rangkaian seri. Maka yang seri itu apanya yang sama? Itu kita kenal dengan nama muatan. Jadi tulislah 36 karena seri awalnya. Baik, kita akan cari berapa tegangan di titik ini. Maka dari rumus yang bisa kita tuliskan bahwa nilai C itu sama dengan Q per V, maka nilai V itu sama dengan Q per C. Untuk di sini berarti Q per C 36 dibagi 6 dapatlah 6 volt lah. Di sini kita buat ini juga begitu, Q per C 6 volt. Ini datang dari rangkaian apa? Ini kan sudah ini ujungnya. Ini datang dari rangkaian apa? Ini datang dari rangkaian paralel. Apanya yang sama pada rangkaian paralel? Itu kita kenal dengan nama tegangan yang sama. Kita lihat pengantar tadi. Maka kita tuliskanlah di sini 6 volt karena dia datang rangkaian paralel ya. Baik, ini tetap dia sudah ujungnya 6 volt. Di sini langsung saja kita buat 6 volt. Lalu di sini tadi 36 mikrokolom dan di sini juga 36 mikrokolom. Oke. Baik. Ini tadi datang dari rangkaian paralel 66 ya. Baik. Oke, kita berangkat ke berikutnya. Oke, di sini sudah ada nilai daripada voltnya dan sudah C-nya. Kita bisa cari muatannya sini. Berarti Q sama dengan CV. Berarti 2 dikali 6. 2 kali 6 itu berapa? 12. Maka kita tuliskan di sini 12 mikrokolom. Oke, 6 dikali 4. 6 kali 4 itu berapa? 24 mikrokolom. Kalau kita jumlahkan dia teman-teman, ini 12, ini 24 kan 36. Tegangannya pun tadi seperti 6, 12 begitu dia. Baik. Ini datang dari rangkaian seri dan ini juga rangkaian serinya masing-masing.
Oke, kita tuliskanlah karena rangkaian seri tegang muatannya yang sama. Kita tuliskanlah di sini 12 mikrokolom yang ini ya. Ini juga 12 mikrokolom. Ini datang dari rangkaian ini tadi 24 ya. 24 mikrokolom dan ini 24 mikrokolom. Baik, sekarang kita selesaikan kembali. Berarti jika tadi itu V-nya sama dengan Q per C, berarti 24 dibagi 12. 24 dibagi 12 itu dapat 2 volt. Nah di sini 24 bagi 6 itu 24 bagi 6 itu 4 ya, 4 volt. 2 tambah 4 6 volt. Ini 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 3 di sini 12 bagi 3 dapat 4. Kalaupun kita jumlahkan nantinya hasilnya 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Sama ya. Lalu apa hubungannya untuk menentukan besar energi? Nah, sebagai contoh saja, untuk kita ambil sebagai contoh, misalkan di titik yang 3 ini saya mau tanyakan dia berapa besar W-nya. Oke, untuk menentukan W di titik itu ada 3 caranya. Dari data ini bisa kita tuliskan dulu ya. Di sini dari titik ini bahwa C-nya sama dengan 3 mikrofarad. Lalu Q-nya tadi 12 mikrokolom dan V-nya sama dengan 4 volt. Ini ya, di titik ini dulu di sini. Boleh nanti kamu cari titik yang lain. Oke, maka W itu sama dengan setengah CV kuadrat. Berarti setengah dikali C-nya 3, V kuadrat itu 16. Coret dapat 4, dapatlah 12 mikrojoule. Nanti buat dari sini 1 joule. Boleh kita cari pakai rumus yang ini. Dimana setengah di setengah dikali I-nya berapa? 12 di sini Q-nya. Nih. Baru V-nya 4. Coret. 6 kali 4. Oke, kita sedikit ralat. Ini tadi 16 bagi 2 itu 8 ya. 8, maka hasilnya ini 24 mikrojoule. Ini 6 kali 4 itu 24 mikrojoule. Lalu yang terakhir pakai rumus yang ini. Setengah Q kuadrat per C kuadrat. Setengah dikali Q-nya yang ini 12 ya, 12 kuadrat, 12 kali 12. Ini per C. C-nya berapa tadi? 3 ya. Oke, kita coret dapat 6. Kita coret dapat 4. 6 kali 4 sama dengan 24 mikrojoule. Jadi yang manapun kita pakai nanti rumusnya, kita akan peroleh hasilnya sama. Besar energi sama dengan 24 mikrojoule. Kita tuliskan di sini 24 mikrojoule energi di titik ini. Kamu juga boleh cari energi titik ini, nanti caranya sama. Boleh pakai rumus yang manapun boleh, bahwa nantinya juga kita akan peroleh hasilnya akan sama. Terima kasih telah menonton video ini. Oke, tetap kita dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikut pada materi berikutnya mengenai medan magnet. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk pembenahan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Salam sehat.